Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita ada di dalam ibadah online yang ketiga, dan kita tetap percaya bahwa ketika kita beribadah di rumah-rumah masing-masing, maka hadirat Tuhan itu tetap akan terjadi atas setiap rumah tangga kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk dapat dengan segenap hati kita memfokus kepada Tuhan dan percayalah Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab
dengan firman Tuhan, kita percaya ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan beri bagi kita semuanya, yang akan menjadikan kita anak-anaknya yang kuat di dalam iman. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih setiamu selalu ada buat kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Mari katakan kepada Yesus, Kau
sehingga firman yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengan firman Tuhan, dan kami sambut firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan hari ini, dan kita semua juga harus bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama meskipun hanya melalui siaran online, karena gereja kita sedang lockdown. Ya, kita sedang mengadakan lockdown, dan saya juga bersyukur saya selama 2 minggu kemarin Tuhan izinkan mengalami satu sakit sehingga tidak bisa melayani dalam pelayanan mimbar firman Tuhan, ya, di mana di tahun 2021, tahun yang baru ini, sebenarnya saya juga harus memberikan pesan-pesan penggembalaan di dalam penggembalaan di gereja kita. Namun Tuhan izinkan saya sakit, dan saya bersyukur meskipun saat ini pada tanggal 24 Januari Tuhan izinkan kembali bisa melayani, dan tentu saja belum terlambat gitu ya, tidak terlambat untuk saya berbicara, menyampaikan pesan-pesan penggembalaan di tahun 2021 saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu mengenai pesan penggembalaan saya untuk kita boleh bersama-sama menghadapi tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Oleh sebab itu firman Tuhan kali ini saya beri tema perjalanan hidup di tahun 2021, dan saya percaya firman Tuhan hari ini juga sebagai satu pesan penggembalaan untuk sidang jemaat Tuhan, sehingga dapat menentukan langkah-langkah di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Allah tentunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru, pasti kita banyak mengevaluasi diri tentang perjalanan-perjalanan hidup kita di tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita mampu ketika kita mengevaluasi diri, mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya, membuat kita mampu untuk membuat rencana, target, menentukan, memanage program-program, bahkan menentukan sasaran-sasaran dalam hidup kita ini untuk tahun 2021 dengan lebih baik tentunya. Nah, inilah fungsi daripada kita mengevaluasi diri. Nah, tentu saja semua itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita, baik dalam berbisnis, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam hubungan sosial, bahkan di dalam kehidupan kita menumbuhkan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Tentunya kita mau mengevaluasi diri supaya di tahun 2021 kita menjadi lebih baik, dan kita tidak mengulangi kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan yang memang kembali kita bisa ulangi di dalam kehidupan kita. Dengan menentukan, memanage program-program baru, kita tentunya menginginkan bahwa tahun 2021 tentu saja menjadi tahun yang lebih baik. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita menetapkan itu semua sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan pesan. Saya rindu ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita bisa bersama-sama menjadi satu patokan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita melangkah selaras dengan apa yang Tuhan mau.
sehingga semuanya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Dan saya percaya tahun 2021 ketika kita melangkah bersama Tuhan, saya percaya bahwa langkah hidup kita akan menjadi lebih baik, dan Tuhan selalu menjadi Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Dan di atas segala penyertaannya, saya percaya di sana Tuhan menolong kita, di sana Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021. Apa itu? Yang pertama adalah kita memulai dengan apa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memulai sesuatu yang baru, pertanyaannya, kita mulai dengan apa? Ini yang harus kita renungkan dan harus kita bawa di dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki arah dan tujuan bagaimana kita melangkah di tahun 2021. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya, ya. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-15. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-15. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita akan membacakan, Bapak Ibu menyimak dengan baik. Kejadian 8 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau melangkah di tahun yang baru, tahun 2021, pertanyaannya adalah kita mau memulai dengan apa? Namun firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita melalui peristiwa Nuh ini. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera, keluar bersama dengan keluarganya dari bahtera itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa merenungkan situasi bumi pada saat itu, situasi saat itu di sekitar bahtera. Ketika kita melihat berita saja, pasca terjadinya banjir, pasca terjadinya bencana tsunami dan lain sebagainya, kita melihat di televisi, kita bisa melihat bahwa pasca bencana itu, kita akan melihat kehancuran di sekeliling di mana bencana itu ada.
Ada banyak sampah berserakan, ya, reruntuhan karena pasca bencana tsunami atau banjir. Dan kita bisa membayangkan ketika Nuh keluar dari bahtera itu, apa yang Nuh lihat? Nuh pasti melihat pasca terjadinya air bah di bumi akan menimbulkan kehancuran di sekelilingnya, kehancuran di bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, di masa tahun 2021 ini kita akan memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Tentunya kita berharap sesuatu yang baru, hal yang baik, yang lebih baik. Dan kita mungkin berharap seperti itu. Namun Bapak Ibu saudara, kita bisa melihat bahwa di tahun 2021 ini, tahun yang baru ini adalah masa-masa pandemi. Kita juga bisa melihat bagaimana kemerosotan ekonomi terjadi di mana-mana. Bagaimana kondisi banyak orang mengalami situasi-situasi yang tidak lebih baik. Bapak Ibu saudara, mungkin kita akan memulai tahun 2021, tahun yang baru ini, tapi situasinya begitu luar biasa. Kita bisa melihat kehancuran-kehancuran. Kita bisa melihat banyak hal yang tidak lebih baik. Dan ini peristiwa ini kita bisa melihat melalui pelajaran daripada peristiwa Nuh pada saat keluar dari bahtera ini. Namun bagaimana Nuh memulai itu semuanya? Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada yang banyak ingin memulai sebuah pekerjaan, tapi kita berpikir bahwa bagaimana masa pandemi ini semuanya merosot, semuanya keadaannya tidak baik. Bagaimana saya harus memulainya? Kita akan belajar melalui peristiwa Nuh ini. Nuh pun keluar dari bahtera. Dia melihat keadaan bumi tidak baik. Pasca terjadinya air bah, tentu saja di sana Nuh melihat kehancuran-kehancuran di sekitarnya. Tapi kita bisa melihat pada ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa belajar dari peristiwa Nuh ini. Nuh memulai kehidupannya di bumi pasca air bah, keluar dari bahtera itu. Dia memulai dengan membangun mezbah. Dia memulai dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu saudara. Kalau kita mau bersama-sama memulai kehidupan di tahun 2021 ini, kita tidak memulai dengan pikiran kita. Kita tidak memulai dengan kesulitan-kesulitan yang saat ini mungkin menghadang kita. Tetapi di tahun 2021, perjalanan hidup kita mau memulai dengan menyembah Tuhan. Kita mau mulai dengan membangun mezbah di hadapan Tuhan. Kita akan mulai, Bapak Ibu saudara, dengan mempersembahkan kehidupan yang terbaik. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu saudara, yang akan memulai satu usaha baru atau pekerjaan baru, atau mau memulai membangun usaha baru yang sebelumnya tentunya usaha sudah tidak bisa, bahkan yang mencari pekerjaan baru. Saya pastikan bahwa ketika kita memulai dengan mencari Tuhan,
maka di sana Tuhan pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya tahun 2021 di tahun baru ini bukanlah sesuatu yang mengerikan, meskipun kesulitan ada di awal-awal tahun ini. Bahkan sebelum awal tahun ini kita sudah mengalami banyak kesulitan dengan adanya masa pandemi ini. Tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita memulai untuk menyembah Tuhan, kita memulai tahun 2021, tahun yang baru ini, yang kita akan jalani ini dengan membangun mezbah di hadapan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik. Saya percaya Tuhan yang selalu kita percaya, Dia akan turut bekerja, Dia akan sungguh menuntun langkah kita, Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang patut kita renungkan dalam kita menjalani tahun yang baru ini, untuk menjalani tahun 2021. Biarlah yang pertama ini juga menjadi pesan penggembalaan yang benar-benar kita perhatikan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Mari kita memulai segala sesuatu, mari kita memulai mengawalinya dengan bersama-sama membangun mezbah, menyembah Tuhan, memberikan persembahan yang berkenan melalui kehidupan kita, yaitu kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Nuh di ayat yang ke-20 dikatakan Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Ayat yang ke-21 dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh memulai dengan membangun mezbah, menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu saudara, di sana menimbulkan apa? Di ayat 21 tadi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi. Apa artinya? Ketika Nuh memulai dengan menyembah dan membangun mezbah, di sana memunculkan atau menimbulkan favor, ya, perkenanan. Ya. Tuhan berkenan atas apa yang dilakukan Nuh, sehingga dalam perkenanan Tuhan itulah yang akan membawa satu kemurahan besar. Itulah yang akan membawa Tuhan benar-benar memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan jemaat Tuhan, kalau kita memulai dengan membangun mezbah, menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, untuk mengawali tahun 2021 ini, saya percaya perkenanan Tuhan akan kita bisa nikmati. Kasih karunia Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, dan itulah yang akan membawa kita kepada satu kehidupan di mana Tuhan mendatangkan kebaikan
dalam segala hal dalam hidup kita bagi orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, inilah pelajaran dari kehidupan Nuh melalui poin yang pertama. Apa yang kita akan mulai? Ya, kita akan memulai dengan apa? Di tahun yang baru ini, kita mulai dengan apa? Meskipun pandemi ada dalam kehidupan kita, yang mungkin melemahkan hidup kita, tapi biarlah kita mau bersama-sama memulai dengan merenungkan apa yang akan kita mulai. Bagaimana kita memulai? Kita memulai dengan apa? Dan kita bisa belajar dari kehidupan Nuh memulai dengan menyembah Tuhan. Nuh memulai dengan mezbah. Nuh memulai meskipun dia keluar dari bahtera pasca air bah, melihat kehancuran, tapi Nuh memulai dengan mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan itu dan mezbah, penyembahan itu menjadi perkenanan di hadapan Tuhan untuk Nuh bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menolong kehidupan Nuh dan keluarganya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang juga akan menjadi pesan penggembalaan untuk jemaat GBIS Pelita Kasih Sanggaran. Yang kedua adalah, yang perlu kita renungkan bersama adalah, kita berjalan bersama siapa? Kalau tadi kita mulai dengan apa? Sekarang yang kedua yang perlu kita renungkan, dan kita mau selaraskan langkah kita dengan kehendak Tuhan, kita harus bersama-sama merenungkan dan bertanya, kita berjalan dengan siapa di tahun 2021 ini? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, Keluaran 33 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berbicara tentang ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan disertai oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka disertai oleh Tuhan ketika bangsa Mesir mengejar mereka. Mereka diperhadapkan di satu tempat di mana mereka harus menghadapi musuh di belakang mereka, dan di depan mereka adalah laut yang terbentang luas. Namun, Bapak Ibu Saudara, di sana Tuhan beserta dengan mereka, sehingga mereka mengalami mujizat, laut terbelah oleh karena mujizat Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan di jalan yang kering. Namun pasukan daripada Mesir, mereka ditimbun oleh air laut itu. Bapak Ibu Saudara, setelah pasca keluar dari Mesir, tuntunan pimpinan Tuhan senantiasa menyertai orang-orang Israel. Bahkan mereka dalam langkah hidup mereka
Tuhan berikan makanan berupa daging burung puyuh. Mereka juga diberi minum, diberi makan dari buah kurma yang begitu luar biasa. Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan memimpin mereka. Mereka diberi minum, mereka dipelihara oleh Tuhan dengan makanan-makanan. Bahkan sampai pada akhirnya juga mereka diberikan mana dari sorga, yaitu roti dari sorga. Itulah bentuk pimpinan penyertaan Tuhan. Bahkan di setiap langkah mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Sehingga ketika di siang hari mereka tidak kepanasan di padang gurun karena ada tiang awan yang menudungi mereka. Dan pada malam hari di padang gurun mereka tidak mengalami kedinginan karena ada tiang api yang menghangatkan mereka. Itulah pimpinan penyertaan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel sampai di Sinai, karena di Sinai Tuhan akan menemui mereka, menemui Musa sebagai pemimpin. Dan di Sinailah Tuhan inginkan mereka beribadah kepada Tuhan. Di gunung Sinai itu, di kaki gunung Sinai itu. Namun setelah Musa naik ke atas gunung Sinai, yang terjadi Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama Musa tidak turun dari gunung Sinai, yang terjadi adalah bangsa Israel di kaki gunung Sinai, mereka mempertanyakan, meragukan Tuhan. Bahkan mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah sebagai Tuhan yang telah membawa keluar dari tanah Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, umat Israel di kaki gunung Sinai, mereka mengadakan pesta dengan membuat Allah yang terbuat dari emas yang dituang menjadi bentuknya seperti lembu emas. Dan di sanalah Tuhan begitu kecewa kepada bangsa ini. Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Bagaimana laut terbelah, bagaimana Tuhan memelihara, memberikan minum dengan cara yang ajaib, memberikan makanan kurma dengan cara yang ajaib, memberikan banyak hal, daging burung puyuh, memberikan mana sorgawi. Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Namun mereka, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tidak menghargai Tuhan. Mereka justru membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat kecewa dengan peristiwa ini, sehingga Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan tidak mau menyertai mereka lagi. Musa diberitahu, sudah berangkatlah bersama-sama dengan bangsa Israel. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Lanjutkan perjalananmu untuk menuju negeri perjanjian. Tapi aku tidak akan bersama-sama dengan engkau, kata Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengatakan itu, Tuhan sungguh murka terhadap mereka. Dan apabila Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin berjalan bersama mereka, sehingga Musa disuruh untuk berangkat bersama-sama dengan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan tanpa Tuhan bersama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan pun sudah menyediakan malaikat untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka, untuk menghadapi orang Amori, orang Yebus, orang Feris, dan orang-orang Kanaan. Tuhan sediakan malaikat yang akan menuntun mereka.
Namun Tuhan sendiri kecewa, Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan bangsa ini, sehingga Tuhan tidak mau menyertai. Dan apabila Tuhan menyertai, berjalan bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu saudara, dengan peristiwa yang seperti ini, Musa datang kepada Tuhan. Musa ingin melembutkan hati Tuhan. Musa ingin mendapat kemurahan dari Tuhan. Satu sosok pemimpin yang luar biasa. Tuhan ingin, saudara-saudara, memberkati bangsa Israel. Namun Tuhan kecewa dengan ketegar tengkukan mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi di tengah-tengah ketegar tengkukan itu, Musa merendahkan diri di kaki Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan. Dia rindu supaya bangsa Israel tidak mendapat hukuman, dan Tuhan tetap menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Musa sendiri berkata pada ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Inilah doa Musa sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya kita berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Musa mengatakan bahwa jikalau engkau tidak berserta dengan kami, kami tidak mau berangkat. Karena bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang ada melihat kami? Apakah bangsa kami keluar dari tanah Mesir untuk dibinasakan? Bahkan bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa sesungguhnya bangsa yang dikatakan mendapat kasih karunia, bangsa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan menyertai dan menjadi milik kepunyaannya, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Inilah yang dirasakan oleh Musa sebagai pemimpin, sehingga Musa merendahkan diri di kaki Tuhan, dan dia berkata bahwa jikalau engkau tidak beserta dengan kami, kami tidak akan berangkat, supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari engkau. Supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa kamilah orang-orang yang menjadi bangsa kepunyaanmu. Akhirnya hati Tuhan luluh. Hati Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kemurahan dinyatakan. Bapak Ibu saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Kita berjalan bersama siapa? Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti tidak ada harapan. Sebagaimana Musa merasakan itu. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami, kami tidak mau berangkat. Karena bagaimana mungkin perjalanan itu bisa kami lewati tanpa Tuhan. Itulah yang dimaksud Musa. Jadi Bapak Ibu saudara, betapa pentingnya di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita sungguh-sungguh melihat kita berjalan bersama siapa. Itu menentukan bahwa kita mampu melewatinya.
Di tengah-tengah kesulitan pandemi, kita berjalan bersama siapa? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang penuh kemurahan itu, Tuhanlah yang akan menuntun kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah jalan-jalan yang tertutup, sebagaimana bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, semuanya tertutup. Tetapi ketika Tuhan ada di sana, jalan yang tertutup itu Tuhan bukakan. Bahkan itu adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 tertutupkah jalan kita? Kesulitankah yang kita hadapi? Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kesulitan akan menjadi sesuatu yang mudah bagi kita untuk kita lewati. Jalan yang tertutup akan terbuka karena keajaiban Tuhan, pertolongan yang dinyatakan atas kita. Pertanyaannya, berjalankah kita bersama Tuhan untuk tahun ini? Tahun yang kita akan hadapi ini, mari kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang patut kita renungkan adalah menjaga keputusan. Yang ketiga ini adalah menjaga keputusan tetap bersama Tuhan sampai akhir. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, menjaga keputusan tetap bersama Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, kalau kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan, tentunya sesuatu yang luar biasa. Namun bagaimana dengan kehidupan kita di tahun yang baru ini? Apakah kita tetapkan langkah hidup kita untuk tetap mengambil keputusan, menjaga keputusan itu tetap bersama Tuhan sampai akhir? Sampai semuanya selesai, sampai akhir. Penting Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam perjanjian baru kita diingatkan oleh satu perkataan bahwa kalau kita memulai dengan roh, apakah kita akan mengakhiri dengan daging? Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh memulai dari roh, Tuhan ingatkan kita pun harus mengakhiri di dalam roh. Mengakhiri dengan roh juga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memulai perjalanan hidup kita di tahun ini bersama dengan Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, kita memulai dengan menyembah Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu yang indah bagi Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, masakan kita akan mengakhiri dengan sesuatu yang di luar Tuhan? Tentu saja Tuhan merindukan kita setia sampai akhir, yaitu dengan menjaga keputusan tetap bersama Tuhan sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir kehidupan ini, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Yosua, kitab Yosua, ini yang sangat penting menjadi pelajaran bagi kita pada ayat pasal yang ke-24, Yosua yang pasal yang terakhir, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi ya, Yosua 24 ayat yang ke-15, Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah Yosua ini adalah kisah di mana bangsa Israel setelah dipimpin oleh Musa, akhirnya dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Dalam kepemimpinan Yosua ini, akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan setelah pasca kepemimpinan Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun orang-orang yang masuk, orang-orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Namun mereka diingatkan oleh Yosua ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian itu. Yosua mengingatkan sebagai seorang pemimpin untuk mereka tetap menjaga keputusan, yaitu tetap bersama Tuhan sampai akhir. Sehingga mereka, Yosua menawarkan sebagai pemimpin, bagaimana dia ceritakan sejak Tuhan membawa keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan bekerja dengan menolong mereka, bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda ajaib dan keajaibannya dalam penyertaannya. Namun nenek moyang mereka tetap melukai hati Tuhan dan tegar tengkuk. Yosua menceritakan itu semuanya. Dan Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, yang dikatakan pada ayat yang kelima, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian dikatakan oleh Yosua, bahwa Yosua menetapkan dirinya bersama seisi rumahnya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel pun ditantang oleh Yosua. Bagaimana mereka setelah mengalami peristiwa-peristiwa ajaib yang dari Tuhan, bagaimana mereka dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, keluar dari negeri perbudakan, masuk ke negeri perjanjian. Apakah mereka tetap menjaga keputusan tetap bersama-sama Tuhan sampai akhir? Ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah memulai hidup kita untuk kita menyembah Tuhan seperti Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan kita menentukan siapa yang bersama-sama dengan kita untuk menyertai kita, tentu saja kita juga akan mengakhirinya, yaitu dengan kita tetap setia, tetap mengambil sebuah keputusan, yaitu bersama Tuhan sampai akhir, sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bahkan Salomo sendiri, orang yang sangat diberkati dengan hikmat dan kekayaan yang luar biasa, apapun yang tidak bisa dilakukan oleh Salomo, karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan kekayaannya pun luar biasa, sehingga apa yang diinginkan Salomo semuanya ada. Tapi Salomo pun sadar melalui kitab hikmatnya, di dalam pengkhotbah dia katakan bahwa segala sesuatu
yang sangat penting adalah takut akan Tuhan. Ya, akhir segala sesuatu yang terpenting adalah bukanlah kita menikmati kekayaan, bukanlah kita menikmati penyertaan, namun kita tetap ada di dalam Tuhan. Yaitu satu keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengakhiri segala sesuatunya dengan kesetiaan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Akankah kita mau memulai dengan Tuhan, namun kita mengakhiri di dalam daging? Itu yang diingatkan dalam perjanjian baru. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau memulai dengan Tuhan, dan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita tetap memutuskan sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita percaya, kita tetap mengambil satu keputusan hidup kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya, kesulitankah yang akan kita lewati? Pandemikah yang akan kita lewati? Jalan-jalan yang tertutupkah yang akan kita lewati? Kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya persoalan itu bukan menjadi persoalan yang sangat mengerikan buat kehidupan kita. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu kita sembah, kita puji, dan kita muliakan, dan kita senantiasa ada hidup di dalamnya sampai akhir. Saya percaya jalan yang tertutup akan terbuka. Kesulitan-kesulitan akan menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan kita, karena Tuhan mengubahnya. Kesulitan menjadi berkat, kesukaran menjadi berkat. Tuhan mampu untuk mengubahnya itu, selama kita tetap mengambil keputusan tetap bersama Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya untuk kita melewati tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, bahkan sampai akhir kehidupan kita, kita tetap membawa hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini menjadi pesan penggembalaan, serta firman yang akan senantiasa membawa hidup kita tetap hidup di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang tetap Immanuel. Bahkan sampai akhir hidup kita, Dia menyertai kita, dan kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, sebab rancangan-rancangan Tuhan baik dan jalan-jalannya baik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini sungguh akan memberikan pemahaman kepada kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk kita memulai segala sesuatunya dengan menyembah dan mengandalkan Tuhan, untuk kita senantiasa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan shalom. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam Tuhan. Ini momen yang indah, di mana kita akan memulai hidup kita di tahun 2021 dengan membawa sesuatu di hadapan Tuhan. Seribu tahun
dengan keputusan kami untuk kami terus melangkah bersama Tuhan sampai pada akhir kehidupan kami. Kami mau belajar setia kepada Engkau, sebab Engkau setia. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau berkati, sehingga bukan hanya sekedar kata-kata yang terlepas indah, melainkan firman yang sungguh menjadi rema di dalam hati kami, sehingga di tahun 2001 bahkan sampai seterusnya kami terus melangkah bersama Tuhan, dan Tuhan tetap menjadi Immanuel bagi kami, Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya hidup kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya. Dan kasih, terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu di rumah-rumah yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berkati mereka. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat-Mu Engkau lawat, meskipun hanya beribadah melalui online di rumah-rumah. Tuhan, Engkau lawat, Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan, kami berdoa, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dalam kasih. Dan apabila sedang jemaat yang mengalami sakit, kami berdoa, kasih karunia Tuhan menyertai. Jangan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam segala kelemahan mereka, Tuhan tolong. Tuhan, Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah yang menolong kami dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ibadah telah usai, dan kami akan terus membawa ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus memulai berjalan dan menetapkan langkah untuk setia kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya berkat-Mu akan tercurahkan pada setiap sidang jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sengaja kita semua mengatakan Tuhan akan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita malam hari ini dan mencurahkan berkat di atas kita sekalian, memberkati pribadi dan pribadi, kehidupan keluarga dan rumah tangga-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan-Mu, sekolah, kehidupan, setiap aspek hidup-Mu diberkati oleh Tuhan dengan kesuksesan, dengan berkat yang melimpah, bahkan berkat jasmani maupun rohani terus dicurahkan atas kehidupan kita, mulai malam hari ini bahkan sampai maranatha, itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini dicurahkan kepada kita sekalian yang percaya. Amin. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan sekalian. Shalom.